isi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada semuanya karena kasih, semua karena kasih. Hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Haleluya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, Yesus baik, teramat baik buat kita. Setiap hari kita dilindungi, dipelihara, dijaga sebagai keluarganya Allah. Mari kita terima lagi, ya, firman Tuhan, makanan untuk jiwa kita, untuk roh kita. Firman Tuhan, kita beri makan. Makanya diberi nama roti hidup. Supaya bukan hanya tubuh jasmani yang dapat makanan, tapi roh kita, jiwa kita mendapatkan makanan yang baik. Dan jiwa kita, roh kita tumbuh kuat, tidak lemah, sehingga bisa melawan keinginan daging, ya. Mari Kejadian 1 ayat 28 buat kita semua. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Kejadian 1 ayat 28. Firman Tuhan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi hari ini untuk kita berkuasa atas hidup kita. Ya. Kita anak-anak Allah diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus bukan untuk menaklukkan musuh kita saja, tetapi pertama kali adalah menaklukkan diri kita ini. Kita harus bisa mengkontrol diri kita, menguasai diri kita, sehingga apa yang menjadi tugas yang diberikan kepada kita, yaitu berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi, dapat kita lakukan. Ya. Ini adalah perintah pertama yang diberikan kepada Adam dan Hawa. Di firman Tuhan dikatakan Allah memberkati mereka, berarti di sini Adam sudah mempunyai Hawa. Mereka harus beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu. Artinya Bapak Ibu Saudara, artinya Adam dan Hawa belum menaklukkan apa yang Allah ciptakan itu. Mereka harus menaklukkannya dengan kuasa yang diberikan kepada Adam dan Hawa. Tetapi kemudian Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan seluruh keturunannya jatuh dalam dosa, yaitu kita. Tetapi ada Yesus Kristus yang memulihkan keadaan itu, sehingga kita dibawa kembali kepada tugas yang pertama, yaitu beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Inilah persis seperti yang Yesus katakan, Bapa kami di dalam surga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya kepada kita, waktu kita masih ada di bumi ini, harus kita kerjakan apa yang menjadi tugas daripada Bapa. Dan kepada Yesus diberikan kuasa, dan karena kita di dalam Yesus, maka kuasa itu pun ada di dalam kita. Mari kita baca ayatnya, 1 Petrus 3 ayat 22. Ya, 1 Petrus 3 ayat 22. Yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala
malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Kepada Yesus, segala kuasa diserahkan, ditaklukkan. Yesus menaklukkan apa yang menjadi perintah Bapa. Dan karena kita di dalam Yesus, kita harusnya menjadi orang yang berani, Bapak Ibu Saudara. Berani karena apa? Berani karena kita ada memiliki kuasa dan ada di dalam kuasa itu. Karena kita ada di dalam Yesus dan kita memiliki kuasa Yesus itu, seperti firman Tuhan katakan. Oleh karena itu, marilah kita menaklukkan diri kita. Rasa malas, tidak percaya diri, kita harus taklukkan itu. Dan kita harus penuhi hidup kita. Ya. Penuhi hidup kita, mungkin tidak dengan beranak cucu, walaupun itu salah satunya. Penuhi hidup kita ini dengan apa? Dengan kebaikan yang daripada Tuhan itu. Jangan menyia-nyiakan hidup, jangan menganggap dunia ini menguasai, berkuasa atas kita, tetapi sebaliknya, justru kita yang berkuasa atas dunia ini, atas hidup ini. Jangan kita malas. Jangan kita sembunyi di balik kemalasan kita dan kita katakan bahwa dunia ini menguasai kita. Jangan Bapak Ibu, harus kita balik. Kita tidak boleh malas, kita harus rajin dan berkata, dengan kuasa Allah yang ada di dalam Yesus yang diberikan kepada kita, kita bisa taklukkan rasa malas kita, rasa curiga, rasa tidak percaya diri. Kita bangkit berdiri, isi kehidupan ini, taklukkan dunia kerja kita dengan mengasihi, dengan prestasi. Kita taklukkan itu. Itu artinya firman Tuhan pagi hari ini ya. Mari satu ayat lagi sebelum kita berdoa. Firman Tuhan katakan 1 Korintus 15 ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Bapa, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Waktu kita menaklukkan dunia ini, waktu kita menaklukkan lingkungan kita dengan kasih, kita sedang menjadikan Allah atas semuanya. Luar biasa. Yang kita sebut dengan apa? Bahasa sehari-hari yang kita dengar, penginjilan, menjangkau jiwa. Sebenarnya menjangkau jiwa itu terlalu luas Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya dengan kita menyampaikan firman Tuhan, kita bersaksi, tapi dengan berprestasi di dunia kita, di dalam industri yang Tuhan berikan kepada kita, di dalam kehidupan sehari-hari, Allah akan muncul. Orang akan berkata, oh dia anak Allah, oh dia orang Kristen. Prestasinya berbicara lebih daripada khotbah-khotbah, daripada kalimat-kalimat nasihat yang kita keluarkan. Mari kita berdoa bersama, kita jadikan Allah nyata di dunia kita, di lingkungan kita. Kita taklukkan lingkungan kita, jadikan Allah atas Allah hidup kita dan orang lain menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengangkat tangan kami sebagai rasa syukur, dan pagi hari ini kami disegarkan lagi oleh firman Tuhan bahwa kami harus menaklukkan dunia di sekitar kami, dunia pekerjaan, keluarga, dengan mengasihi sekitar kami. Dan nanti mereka akan melihat bahwa Allah adalah Allah atas semua, lewat prestasi kami, lewat kerajinan kami, lewat ketaatan kami. Berkat-Mu atas semua Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menolong Tuhan. Kami yang sakit dilindungi, kami yang terkena bencana alam dilindungi, kami dijauhkan dari mara bahaya, kami dilindungi Tuhan, dimanapun kami berada, bahaya banjir, bahaya angin, bahaya apapun itu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami ada di dalam Engkau, Engkau yang akan melindungi, menjagai kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, berkat-Mu untuk setiap kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya akan terobosan-terobosan Allah, yang percaya akan perlindungan, penjagaan Tuhan, katakan haleluya, amin. Mari saya tutup Bapak Ibu dengan 1 Petrus ayat 3, 1 Petrus 3 ayat 22, katakan, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga dan segala sesuatu sudah ditaklukkan kepadanya. Itulah Yesus. Yesus
memiliki segala kuasa dan kita ada di dalamnya. Salam kemenangan dalam Kristus. Layani jiwa-jiwa dengan kasih Allah. Nanti mereka melihat Allah sebagai Tuhan saja. Haleluya. Dan kemuliaan Tuhan ditambahkan pada kita. Glory haleluya. Haleluya.